semuanya, welcome back di channel Hendy Manoid. Dan video kali ini kita akan review sesuatu yang masih nggak terlalu jauh lah dengan dunia saya, yaitu dunia drone. Kalian tahu apa? Yes, produk terbarunya dari produsen drone terlaris dan terbesar di dunia. Kalau kalian tahu ya, DJI, yes itu namanya. Apa produk DJI yang terbaru? Ya, ini dia. Nah, bukan itu bukan produk DJI, walaupun sama-sama DJI. Ya, produk DJI ini sneak peek yang saya lihat beberapa pekan yang lalu tuh ya. Waduh, DJI bakal ngeluarin produk terbaru di mana tagline-nya adalah seize the moment. Saya mengira drone-nya bakal kecil banget karena di gambarnya tuh dibandingkan dengan Mavic Pro itu kecil banget. Dan saya mengira ini adalah sebuah drone race. Itu pasti keren banget kalau DJI ngeluarin drone race. Tapi ternyata bukan. Yap. Ini ternyata ini adalah DJI Spark. Ya. DJI Spark yang itu kan, yang dipakai di dalam celana Spark. Oke, DJI Spark. Yes, DJI Spark ini ternyata bukan drone race. Ya, bukan. Karena ekspektasi awal saya DJI ngeluarin drone terkecil ini adalah drone race. Karena di 2016-2017 ini eranya adalah era drone race. Iya, karena kita sudah bisa lihat gitu kalau perkembangan drone race itu lebih menantang. Orang banyak yang beralih dari drone video, foto berpindah ke drone race karena lebih bermain adrenalin, dan banyak banget sudah perlombaan drone race di dunia ini yang benar-benar digarap secara profesional dan memang sudah menjadi suatu cabang olahraga ke depannya. Harusnya drone race. Oke, nggak apa-apa. Tapi ternyata DJI mengeluarkan ini dia, yaitu DJI Spark. DJI Spark ini ternyata drone terkecil keluarannya DJI. Mau tahu dalamannya gimana? Oke, kita buka aja. Unboxing DJI Spark. Sebelumnya saya mendapatkan DJI Spark ini dari Plaza Kamera. Kalian bisa cek di Plaza Kamera buat lihat drone ini. Udah bisa kalian beli atau belum? Tapi yang jelas, thank you Plaza Kamera sudah meminjamkan saya DJI Spark untuk kita ulik ya. Oke, ini dia kotaknya dulu. Kotaknya udah kayak tempat DVD lagu atau CD lagu ya. Kan dulu zaman kita CD player atau dengerin lagu pakai CD, ada tempat CD-nya mirip banget. Oke, yang kedua adalah kotaknya. Nggak tahu kotaknya isinya apa. Oh, charger. Lalu apa nih? Surat wasiat kepada Hendy diberikan DJI Spark ini kepada Anda secara cuma-cuma tanpa ditarik biaya. Semoga Anda suka ya. Tertanda Plaza Kamera. Thank you Plaza Kamera. Enggak, bohong. Ini cuma manual. Dan manualnya semuanya ada bahasa planet Pluto, Merkurius, dan Mars. Kagak ada bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Oke, lalu kemudian di dalam sini juga ada charger sama ini doang. Oke, kita minggirin. Nah, apa yang ada di dalam sini? Oke, kita buka. Ulala, kecil abis dong, cuy. Tuh kecil banget. Buset, DJI Spark. Kecil, kecil. Waduh. Kalau nggak salah DJI Spark ini ada banyak varian gitu, dan modelnya trendy banget, cocok banget buat para kaula muda seperti aku, umur udah 30-an. Oke, DJI Spark nih kecil banget, beb. Lalu di dalam kotak ini juga ada charger. Oh, chargernya kayak charger handphone nih. Ini beda banget. Ini beda banget dengan produk DJI sebelumnya, di mana chargernya adalah segajah-gajah. Tapi ini kecil banget. Propeller. Oh, propellernya folding.
folding propeller. Dan sama aja kayak DJI Mavic sistemnya atau Phantom 4 karena sistemnya sistem kuncian Pegas. Ini ada juga kotak isinya. Oh, isinya adalah propeller juga nih. Cadangan. Oke, sekarang kita fokus ke si drone Spark. Oke, DJI Drone Spark. DJI Spark. Ya, DJI Spark ini ternyata keren, kecil gini, bahannya nggak boys ya. Ternyata, bahannya sih plastik tapi kokoh banget, solid banget. Saya suka. Nah, kalau kita bandingin ya sama sama drone race. Boom, nih ya, drone race dan DJI Spark. Ternyata masih lebih kecil daripada drone race. Ini lebih kecil. Oh, malah lebih kecil berarti ini. Ini dia. Smartphone. Nih, smartphone ini lebih kecil banget nih. Tuh, lebih gede iPhone daripada Spark. Giling. Bandingin drone race udah kalah kecil di drone race nih, lebih kecil. Bukan aja lah. Kemudian kenapa? Dibanting. Nggak apa-apa, drone race itu drone-nya memang tahan banting. Kalian harus main. Kemudian ada juga kakak-kakaknya nih. Wah, boom. DJI Phantom 4 Pro, DJI Mavic. DJI Mavic kita buka aja nih. Karena semuanya pribadi saya tuh nggak terlalu seneng ya modelnya DJI Mavic ini. Karena kalau udah dibuka kayak gini udah kayak kodok ngangkang. Bandingin ya. Buset, perbandingannya kalian bisa bandingin ya Mavic sama Spark kecil kok. Lagi sama si ini badut ulang tahun tuh. Kalah kecil. Ini memang compact banget. Tapi ternyata nggak bisa dilipat ya. Memang bentuknya sudah seperti ini, beda sama si Mavic yang bisa dilipat-lipat. Kalau ini nggak bisa. Ini kayak 1, 2, 3, 4. Udah. Oke, kita pasang aja ya. Kita bahas satu persatu nih. Di DJI Spark ini ternyata adalah drone untuk selfie sebenarnya. Jadi kayaknya bisa dipakai untuk pengganti GoPro ya. Mungkin nggak ya bakal diganti? Karena digadang-gadang kalau dia ini akan sebagai pengganti GoPro. Karena dia bisa mengikuti kita, dia juga bisa selfie dan semua tanpa smartphone. Semua dikendalikan oleh yang namanya gestur tubuh, pergerakan di mana pergerakan tubuh kita tuh nanti akan confirm ke DJI Spark itu untuk melakukan perintah apa. Jadi DJI Spark ini lebih ke arah drone selfie sebenarnya. Cuma nggak tahu, nanti kita coba aja di outdoor. Karena seperti versi sebelumnya DJI Mavic ini juga dirancang ketika GoPro Karma keluar, dimana drone folding itu ngetren gitu ya. Dan ternyata DJI Mavic diciptakan untuk memenuhi pangsa pasar itu. Dan ternyata Mavic berhasil di pasaran. Begitu juga dengan drone DJI Spark. DJI Spark juga diciptakan sebagai ya karena pasar juga sekarang lagi dihebohkan dengan drone selfie, di mana drone-nya hanya menggunakan smartphone, kecil pula, bisa dilipat pula, bisa masuk kantong pula dan dipakai untuk berfoto-foto ria, selfie atau apapun seperti itu. Nah, saya rasa DJI Spark ini juga diciptakan untuk mungkin menandingi drone-drone yang seperti itu. Nah, kita lihat kamera. Nah, ini dia. Kameranya ternyata setelah saya cek dia hanya videonya sebatas 1080 30 fps, lalu fotonya cuma sebatas 12 megapiksel, dan dia juga seperti kakak-kakak sebelumnya dia udah 3 axis, gimbalnya udah 3 axis, sedangkan untuk DJI Spark ini hanya 2 axis. Desainnya ini mengikatkan saya sebenarnya dari DJI Mavic ya, mengingat saya pada drone zaman tahun 2014-2013, yaitu TBS saya lupa ya namanya TBS apa ya. Nah, kameranya nih cuma 2 aksis doang sebenarnya ya, seperti ini, tilt dan roll doang.
Jadi nggak ada yonya hanya sebatas mengikuti pergerakan si spark nanti. Lalu motornya kecil banget nih, kecil abis nih. Nggak tahu kafenya berapa kafe. Lalu sensor yang ada di DJI Spark ini yaitu di depan di bawah ada 3 sensor utama, yaitu sensor sonar dan sensor optik ya. Seperti biasa mungkin hanya dipakai untuk proses gesture dan juga landingnya nanti. Lalu di depannya juga ada sensor, yaitu di sensor 3D yang juga untuk merekam gesture kita nanti. Wah, ini aplikasi yang luar biasa nih sensornya. Dan kemudian baterainya ternyata ada di bawah. Dan ternyata di baterai ini adalah sistemnya bukan ke atas tapi ke belakang ya. Jadi dia berada di bodinya si drone ini. Beda dengan kakak-kakak sebelumnya, ini kan di atas nih. Ini di atas. Nah, tidak berada di bottomnya. Lalu yang di Phantom 4, nah di belakang. Terlindungi. Kalau misalnya si Spark dia berada di salah satu bagian dari bodinya si Spark ini. Ya. Untuk baterai sendiri dia hanya menggunakan 11,4 volt, itu baterai 3 sel LiPo, dan mAh-nya kapasitasnya 1480 mAh. Ini kecil banget, setengahnya dari DJI Mavic. DJI Mavic ini sekitar 3000 mAh, kalau Phantom 4 ini 5000-an. Dan ini menggunakan baterai 3 sel. Drone Race yang tadi saya lihatkan ke kalian itu juga menggunakan baterai dengan kapasitas kecil, kurang lebih 1300 sampai 1500 mAh. Tapi daya terbangnya kurang lebih 3 sampai 5 menit. Namun DJI mengklaim dengan baterai 1450 mAh 3 sel, dia bisa membawa drone ini terbang kurang lebih 5 hari. Mimpi. Enggak, jadi di DJI Spark dengan baterai stoknya ini bisa membuat si drone DJI Spark ini terbang kurang lebih 15 menit atau 16 menit. Itu klaim dari DJI. Nanti kita coba aja di outdoor. Lalu, nah ini yang lucu. Slot SD card itu ada di belakang sini, tertutup oleh sebuah knop di sini. Ya, kita buka di belakangnya. Nah, di belakang sini ada slot micro SD dan juga ada slot micro USB. Buat apa micro USB-nya? Biasanya micro USB yang ada di kakak-kakak sebelumnya nih, itu sebagai ya komunikasi dengan PC atau untuk mengupgrade firmware dan lain-lain. Namun selain itu DJI Spark fungsinya adalah sebagai charging. Jadi si baterai ini dia harus dicas menggunakan bodinya dia, ya, bodinya DJI Spark. Jadi baterainya harus nancap di drone ini sendiri. Beda dengan kakak-kakaknya sebelumnya yang punya charger terpisah. Entah nanti kedepannya gimana DJI Spark, mungkin di paket yang lain atau mereka juga sebenarnya punya produk charger si baterai drone-nya ini secara terpisah. Kalau kita lihat, nah di sini ada plat-plat konektor. Mungkin di baterai ini akan bisa digunakan untuk chargingnya melalui konektor di sini. Oke, propellernya juga sistemnya foldable ya, seperti DJI Mavic, dan dia sistem kunciannya juga seperti kakak-kakak sebelumnya, yaitu sistemnya kuncian Pegas di sini. Saya pasang aja. Ini dia. Wah, lucu juga ternyata kalau propellernya udah terpasang. Nih, ya. Jadi sistem propellernya juga lumayan. Dan yang paling menarik dari DJI Spark ini adalah pengoperasiannya. Ya, pengoperasiannya adalah dia bisa tidak menggunakan remote atau transmitter seperti yang dimiliki oleh DJI Mavic yang seperti ini. Dia bisa menggunakan ini ataupun tidak sama sekali. Dia bisa menggunakan smartphone, tapi juga bisa tidak sama sekali dengan smartphone. Artinya apa? Dia bisa terbang dengan sendirinya. Jadi dia lebih mandiri dari kakak-kakaknya. Dia tidak bergantung dengan orang lain. Maksudnya dia tidak bergantung dengan remote-remote yang lain. Tapi dengan adanya sensor yang ada di sini, nah dia akan menganalisa pergerakan si pilot itu sendiri. Jadi istilahnya gesture mode lah, atau dia menggunakan pergerakan secara gerakan tubuh. Seperti palm launch. Jadi tangan kita hanya perlu seperti ini, di mana sensor depan akan mendeteksi wajah si pilotnya dan sensor bawah akan mendeteksi si tangan kita. Nah, ini akan mengaplikasikan untuk dia mendeteksi untuk take off secara otomatis. Jadi saya nggak berani di indoor ini, saya akan mencoba ini nanti di luar, kalian bisa lihat. Amazing.
Jadi dia akan terbang sendirinya ketika mendeteksi kondisi posisi gesture kita seperti ini. Nanti juga ada posisi di mana dia akan memfollow kita itu dengan gesture yang lain. Ya, kurang lebih seperti itu. Besok kita akan nanti di outdoor kita akan mengecek. Luar biasa ternyata DJI Spark. Nah, ini yang membuat dia berbeda dengan yang lain. Jadi dia tidak bergantung dengan smartphone ataupun yang lain. Jadi memang benar-benar cocok untuk drone selfie. Saya nggak berani menggunakan smartphone karena dia smartphone-nya hanya menggunakan WiFi dengan DJI Spark. Jadi pasti range-nya nggak terlalu jauh dibandingkan nanti kalau kita bisa mengkonekkan dengan si transmitter ini. Saya yakin dengan transmitter ini pasti lebih jauh pastinya. Cuma yang saya dapat dari pasar kamera adalah bukan DJI Spark yang combo. Artinya DJI itu mengeluarkan DJI Spark ini dengan berbagai macam paket. Ada paket yang standar seperti ini dan juga ada yang combo. Yang combo saya rasa dia mendapatkan transmitter ini dan juga prop guard. Itu kalau nggak salah. Kalian bisa cek aja di website DJI. Yang jelas DJI Spark ini akan saya review di outdoor dulu gimana terbangnya. Oke, turun ke bawah. Oke, pintar. Ya, gaya dulu dong. Asik. Ayah.